Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan seluruh pemirsa. Senang sekali pada hari ini kami dari NU Cilacap Online kembali menyapa seluruh masyarakat Cilacap dan sekitarnya. Pada bulan Ramadan ini sangat identik dengan kegiatan sore yang selalu dinantikan oleh semua orang, bukan hanya Gen Z saja ini. Apa itu? Ngabuburit, nongkrong sore hari. Karena itu menjadi satu-satu tema yang diangkat oleh NU Cilacap Online agar ngabuburit kita, nongkrong kita menjadi ibadah. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis yang terhormat ini dalam rangka syiar Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi idola kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mengikuti sunnah Rasulnya dan tentu syafaatnya fi yaumil qiyamah. Sahabat Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini ada satu tradisi yang sering dan biasa dilakukan oleh kita semuanya, terutama anak-anak muda, yakni ngabuburit. Kita tahu bahwa ngabuburit sebenarnya adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda yang kadang sering nongkrong, kemudian perjalanan, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan hobinya. Tapi harus diingat bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Tentu kita harus bisa memanfaatkan agar setiap detik, setiap menit di bulan suci Ramadan ini bernilai ibadah. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini justru malah mengurangi nilai ibadah. Ini yang harus kita hindari. Ya, tentu kita harus belajar. Kita harus berlatih bagaimana caranya agar setiap nafas, setiap detik yang kita lalui bernilai ibadah. Ngabuburit secara etimologi berasal dari kata bahasa Sunda, yang artinya menunggu dengan santai saat datangnya buka puasa. Ya, kalau kita saksikan memang banyak anak-anak muda yang kadang melakukan perjalanan, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong dan seterusnya. Tentu kita berharap agar ngabuburit kita bernilai ibadah. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu kita sesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Sahabat Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk banyak membaca ayat suci Al-Quran. Fadilahnya sangat besar. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena memang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, sahabat Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengisi kegiatan menjelang buka puasa adalah melakukan tadarus Al-Quran. Bisa individual, bisa juga bersama-sama dengan kawan-kawan di musola, di masjid, di majelis-majelis tertentu. Iya, fadilahnya luar biasa. Rasulullah SAW dawuh, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran itu akan dinilai satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sebanding dengan 10 kebaikan. Maka luar biasa. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah 3 huruf,
3 huruf dikalikan 10, maka 30 kebaikan. Itulah murahnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu sahabat Nahdliyin yang dimuliakan oleh Allah, jadi satu kegiatan yang perlu sekali untuk dibiasakan adalah tadarus Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat. Misalnya melakukan atau mengikuti kajian-kajian keislaman. Itu penting kita lakukan. Sebagai anak muda, kita harus selalu berupaya bagaimana caranya agar pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap ajaran Islam akan semakin lengkap, semakin mantap. Jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah pandai, jauh, kita harus senang belajar. Nah, di momentum bulan suci Ramadan ini, tidak ada salahnya sahabat-sahabat muda melakukan kajian-kajian bersama atau mengikuti pengajian-pengajian yang sudah ada di lingkungan kita masing-masing. Itu sangat penting. Selanjutnya, beberapa alternatif yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan kegiatan membaca. Ya, ini saya kira sangat digalakkan sekarang ini, yakni kegiatan literasi. Sebuah momentum yang sangat bagus di bulan suci Ramadan ini, karena hati kita sedang bersih, kemudian jiwa kita bersih, maka ketika kita melakukan aktivitas membaca, maka bisa fokus dan bisa juga menjadi penguatan keilmuan yang kita miliki. Jadi membaca sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq ayat 1, Iqra. Bacalah. Jadi kalau umat Islam, sahabat-sahabat muda kok nggak rajin membaca, wah tentu nanti ketinggalan. Islam pernah mencapai puncak peradaban yang menjadi mercusuar dunia. Semua negara-negara berkiblat kepada dunia Islam. Kenapa? Karena keilmuannya luar biasa. Masyarakat muslimin pada saat itu menyadari betapa penting kajian-kajian keilmuan. Mereka suka membaca, diskusi, kemudian suka hadir di perpustakaan dan seterusnya. Maka tidak salah kalau saat itu puncak peradaban justru dimiliki oleh Islam. Ini yang harus kita pikirkan kembali agar kejayaan Islam bisa berada di tangan kita. Nah, momentum Ramadan ini juga momentum yang sangat bagus bagi kita untuk melakukan kegiatan membaca. Tentu apa saja yang bermanfaat untuk kita. Dan ini digalakkan sekali. Apalagi kita sebagai orang Islam, Nahdliyin. Tentu hal yang sangat luar biasa. Sahabat muda yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian mungkin sahabat-sahabat muda yang biasa melakukan hobi olah fisik ya. Saya kira sah-sah saja, nggak masalah. Misalnya jogging dan seterusnya dalam rangka untuk menciptakan fisik yang sehat dan kuat, mungkin yang ringan-ringan tentu karena menjelang buka puasa yang ringan-ringan saja, dan itu saya kira tidak masalah. Itu juga bagian dari ikhtiar kita menjaga fisik agar tetap sehat, dan itu nanti berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan kita. Sahabat muda yang berbahagia, saya kira banyak sekali lah alternatif-alternatif kegiatan yang tentu bermanfaat untuk kita semuanya, yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi nilai puasa. Karena sayang sekali, kita sudah berlapar-lapar, haus, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah hanya rasa haus dan rasa lapar. Tentu ini kita hindari. Sahabat muda, Nahdliyin, Nahdliyat rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari bersama-sama kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, termasuk saat-saat kita melaksanakan ngabuburit. Insya Allah dengan demikian, maka kita akan menjadi hamba yang beruntung, hamba yang akan mendapatkan banyak keberkahan di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah ketika nanti kita selesai bulan suci Ramadan, kita akan betul-betul menjadi orang-orang yang fitrah, suci dari segala dosa, dan kita akan mendapatkan banyak manfaatnya. Terima kasih.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.